Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kedua, sesi ketiga ini kita akan membahas tentang dalil dari Al-Quran dan Hadis tentang ilmu falak. Terkait dengan pentingnya ilmu falak terhadap pelaksanaan ibadah umat Islam, yaitu sholat, menghadap kiblat, kemudian puasa di bulan Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, kemudian gerhana matahari dan bulan dan awal bulan, itu kiranya bukan tanpa dalil. Secara umum, dalil atau dasar hukumnya itu sudah disebutkan dalam Al-Quran dan Hadis sebagai berikut. 1. Di dalam Al-Quran disebutkan antara lain firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rahman ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungannya. Jadi di dalam ayat ini dijelaskan bahwa matahari dan bulan itu beredar mengorbit sesuai dengan ketentuannya masing-masing. Tidak akan pernah bergeser dari tempat orbitnya sehingga tidak akan terjadi tabrakan. Kemudian firman Allah dalam surat Yunus ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diyaa'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Dialah Allah yang telah menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya lah manzilah-manzilah bagi perjalanan bulan itu supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan. Jadi bulan sudah ditentukan manzilah, tempat beredarnya, sehingga tidak bertabrakan dengan manzilahnya syams, dengan garis edarnya matahari. Demikian juga bumi itu beredar sudah ditetapkan tanpa ada kesalahan 1 senti pun atau 1 mili pun. Semuanya sudah bergerak, beredar. Untuk apa mereka beredar? Agar kita mengetahui bilangan tahun. Karena beredar itu membentuk suatu garis lingkar dan benda tersebut akan kembali ke titik awal, maka dengan adanya titik awal tersebut, itulah menjadi pertanda pergantian tahun, dan juga untuk menghitung. Jadi di seluruh alam semesta ini, semua planet, semua bintang itu beredar sesuai dengan ketentuannya masing-masing. Tidak ada satupun di antara bintang-bintang itu yang saling bertabrakan. Mengapa? Karena di alam semesta ini ada yang namanya materi hitam. Nah, materi hitam tersebutlah yang membuat bintang-bintang dan galaksi-galaksi tetap berada di garis orbitnya selama berputar mengelilingi pusat revolusi. Jadi, tarikan gravitasi materi hitam itu menyeimbangkan tarikan gravitasi pusat revolusi, yaitu yang disebut dengan lubang hitam, sehingga bisa menjaga benda-benda langit tetap berada pada orbitnya.
Ini merupakan tafsiran dari firman Allah, kullun fi falakin yasbahun, bahwa semua benda-benda laut itu beredar atau berenang, ya. Kenapa? Karena adanya dua kekuatan yang memiliki pengaruh yang seimbang, yaitu tarikan materi hitam, kemudian tarikan lubang hitam. Dengan adanya dua kekuatan tersebut, peredaran bintang-bintang, benda-benda langit tetap terjaga. Jadi sudah merupakan kesengajaan bahwa benda-benda di alam semesta ini dalam kondisi berenang. Artinya benda-benda tersebut berenang di tengah-tengah materi hitam yang membentuk alam semesta. Kemudian firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 189. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan juga bagi ibadah haji. Jelas di sini Allah berfirman bahwa ahillah yang merupakan jamak dari hilal, mufradnya hilal, jamaknya ahillah, itu merupakan tanda waktu, mawaqit. Dengan adanya hilal, dengan munculnya hilal, maka tanda terjadinya pergantian bulan. Pergantian bulan di dalam kalender Hijriyah. Seperti itu. Jadi standar ataupun batasan antara bulan sebelumnya dengan bulan setelahnya adalah munculnya hilal ini. Inilah yang diobservasi oleh manusia untuk menentukan awal bulan. Nah, karena semakin majunya teknologi, maka keberadaan hilal ini sudah bisa diprediksi jauh-jauh hari sebelumnya. Kapan akan muncul hilal, kapan dia berada di atas ufuk, berapa derajat tingginya, berapa derajat jaraknya dengan matahari, itu sudah bisa diukur jauh-jauh hari tanpa harus menunggu pada di akhir bulan tersebut. Kemudian juga hilal itu digunakan sebagai tanda ibadah haji. Kemudian Allah berfirman dalam surat Yasin ayat 38-40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilahnya, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Jadi dari ayat-ayat semua itu mengisyaratkan adanya revolusi benda-benda angkasa, dengan pengertian bahwa tidak mungkin akan terjadi benturan antara matahari baik dengan bulan maupun dengan planet-planet lain. Pasalnya, Allah telah menahan langit, bumi, dan semua benda yang ada di antara keduanya agar tidak bergeser dari orbitnya. Ini merupakan suatu kemujizatan
terbesar dalam bidang astronomi. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Sudah dimaklumi bersama bahwa setiap planet di angkasa tunduk pada suatu orbit statis. Nah, benda langit tersebut bergerak pada orbit itu dan tidak pernah melenceng dari tempatnya. Kemudian ia kembali ke tempat semula yang menjadi asal pergerakannya. Ini salah satu penafsiran dari kata-kata hatta ada kal urjunil qadim, kembali ke tempat semula, kembali ke tempat semula seperti tandan tua, kal urjunil qadim, seperti itu. Inilah yang mencegah planet yang ada di alam semesta ini berbenturan dengan sesamanya. Misalnya, bulan itu berputar pada porosnya dan pada saat yang sama ia berevolusi mengelilingi bumi dalam suatu orbit statis. Begitu pula dengan bumi. Bumi berputar pada porosnya setiap 24 jam sekali dengan kecepatan konstan kira-kira 1600 km per jam. Namun pada saat yang sama, bumi juga berevolusi mengelilingi matahari dalam suatu orbit statis setiap 365 hari sekali dengan kecepatan 30 km per detik. Nah, pada setiap 365 hari ini bumi kembali ke tempat semula. Matahari pun sama. Ya, matahari pun sama. Ia melakukan rotasi pada porosnya sendiri setiap 25 hari sekali. Dan pada saat yang sama, ia berevolusi mengelilingi suatu titik statis dalam galaksi Bima Sakti dalam suatu orbit statis setiap 250 juta tahun sekali dan kecepatan 250 km per detik. Ini tafsiran dari ayat wa kullun, dari kata dari ayat wa kullun fi falaki yasbahun. Misalnya lagi yang benda langit yang lain seperti komet Halley misalnya. Itu sejak Allah menciptakan langit dan bumi, ia terus bergerak dalam suatu orbit tanpa pernah melenceng, walaupun hanya seujung kuku dari orbit tersebut. Titik terdekat dengan bumi yang pernah ia lalui adalah berjarak 300 juta kilometer. Ia memiliki ekor yang panjangnya mencapai 93 juta kilometer. Sehingga manusia khawatir kalau komet Halley tersebut bergerak lurus hingga menabrak bumi. Demikianlah keberadaan komet di orbitnya selama jutaan tahun, bumi di orbitnya selama jutaan tahun, dan matahari di orbitnya selama jutaan tahun merupakan suatu bukti nyata akan kebenaran firman Allah yang berfirman, tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak bisa mendahului siang. Masing-masing beredar menurut garis edarnya. Ini dalam hadis disebutkan antara lain hadis riwayat Ibnu Sunni, An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'allamu minan nujumi ma tahtadu bihi fi dhulumatil barri wal bahri summantahu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pelajarilah keadaan bintang-bintang supaya kamu mendapat petunjuk dalam kegelapan darat dan laut. Lalu berhentilah. Rasulullah menyuruh kita untuk mempelajari keadaan bintang-bintang, ya, agar kita bisa mendapatkan petunjuk dari kegelapan yang ada di darat dan di lautan.
Nah, dalam kaidah usul dinyatakan bahwa al-aslu fil amri lil wujub, bahwasanya hukum asal perintah, amar atau perintah adalah menunjukkan suatu kewajiban. Jadi ini kita diwajibkan untuk mempelajari ilmu falak atau ilmu astronomi ini, apalagi terkait dengan ibadah umat muslim. Kemudian hadis riwayat dari Imam Tobroni, an Ibni Abi Aufa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna khiyara ibadillahi alladzina yura'una asy-syamsa wal qamar wan nujuma wal azillah li dzikrillah. Ini harusnya keliru, harusnya inna khiyara ibadillah, ibadi ya, ibadillahi. Dari Ibnu Abi Aufa, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hamba-hamba Allah yang terbaik adalah yang selalu memperhatikan, ya, memperhatikan yura'una, memperhatikan matahari, bulan, bintang, dan bayangan untuk mengingat Allah. Jadi dengan memperhatikan benda-benda langit seperti matahari, bulan, bintang, bayangan-bayangan ini, itu digunakan untuk mengingat Allah. Seperti Nabi Ibrahim yang melihat matahari, dia menyangkanya sebagai Tuhan, kemudian melihat bulan dan menyangkanya sebagai Tuhan, itu dalam rangka mencari, proses pencarian Tuhannya. Itu juga diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Itu juga merupakan ibadah. Jadi ibadah tidak hanya kita sholat, puasa, zakat, sebagainya, melihat benda-benda langit untuk mengingat Allah juga termasuk ibadah. Bahkan dikatakan sebagai manusia atau hamba-hamba Allah yang terbaik. Ya, inna khiyaru ibadillah, hamba-hamba Allah yang terbaik. Kemudian ada juga hadis riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsibu asyahru hakaza wa hakaza, yakni marrotan tis'atun wa ishruna wa marrotan salasuna. Rawahul Bukhari, hadis nomor 1814, dan diriwayatkan Imam Muslim, hadis nomor 1080. Dari Sa'id bin Amr bahwasanya beliau mendengar Ibnu Umar dari Nabi bersabda, sungguh bahwa kami adalah umat yang ummi, ya, yang tidak mampu menulis dan tidak mampu menghitung. Umur bulan adalah sekian dan sekian, yaitu kadang 29 hari dan kadang 30 hari. Jadi waktu itu Rasulullah bersabda bahwa beliau dan umatnya adalah umat yang ummi, artinya belum mampu untuk menulis dan menghitung. Beliau melakukan penghitungan terhadap hari itu berdasarkan observasi atau ru'yah. Jadi masih belum dapat menghitung seperti sekarang ini, memprediksikan kapan terjadinya pergantian bulan, karena harus menunggu sampai akhir bulan, kemudian mengobservasi, melihat munculnya hilal, barulah kemudian ditentukan. Bila hilal muncul, maka besoknya adalah masuk bulan baru. Sedangkan bila bulan tidak muncul, hilal tidak muncul, maka besoknya menjadi disempurnakan menjadi 30 hari. Itu pada zaman Rasulullah. Nah, beliau bersabda seperti ini bukan maksudnya agar kita selalu menjadi umat yang ummi, ya. Maksudnya kita disuruh untuk selalu belajar mengikuti ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk apa? Agar kita tidak tertinggal dengan umat-umat yang lain. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.